السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجبروت والجلال، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه المرد والمآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله طيب الخصال صادق الفعال، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته والآل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kepada kita pintu-pintu pengetahuan, juga melapangkan dada kita untuk menerima ibrah maupun pelajaran darinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali ke kajian kita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, di mana pada kesempatan lalu kita sampai di kisah Nabi Sulaiman. Masih ingat kalau Sulaiman alaihissalam, insyaallah. Cuma sampai di mana ingat-ingat lupa. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalin atau bima yarji'ul mursalun. Dan Balqis pun ketika bermusyawarah, kita ulangi sedikit biar ingat, ketika bermusyawarah dengan para penasehatnya dan para pembesar istananya, dan beliau ungkapkan pendapat pribadinya, dan sungguh aku memutuskan untuk mengirim utusan kepada mereka, yaitu pada Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan membawa hadiah, dan aku menunggu apa yang dibawa balik oleh utusan itu tadi. Tujuannya dua yang tersirat dari atau dibalik utusan yang dilepas oleh Ratu Balqis menuju ke Sulaiman alaihissalam. Pertama, ingin mengetes Nabi Sulaiman ini dakwahnya betul-betul, apa karena ingin hanya memperluas wilayah hal-hal keduniawian, ya, sehingga dalam bentuk hadiah dalam tanda kutip yang lebih diartikan sebagai sogok atau suap agar Sulaiman mencukupkan diri dengan apa yang dia punya saat itu. Ataukah betul-betul sungguhnya dakwahnya untuk mengajak, ya, aku dan rakyatku, ya,
ke agama dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga ingin mengecek secara langsung kekuatan bala tentara Sulaiman alaihissalam, karena dulu tidak ada informasi yang valid, tidak bisa browsing ya, masuk ranking berapa pasukan Nabi Sulaiman, wallahul musta'an. Padahal yang nomor 1 sampai sekarang pun kalau ditingkat, karena apa? Pasukannya bukan hanya manusia, tapi dengan jinnya, dengan burungnya, dengan hutan rimba, anggota hutan rimba seluruhnya. Ya, tidak ada pasukan negara sampai sekarang sebelum dan sesudahnya yang seperti dimiliki oleh Sulaiman. Itu tujuan Balqis. Apakah yang saya dengar tentang kerajaan Sulaiman itu betul? Ya. Maka ketika sampai kepada Sulaiman alaihissalam, beliau pun ya menolak dengan tegas. Bahkan juga Sulaiman katakan, atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kata Sulaiman alaihissalam, apakah kalian hendak menyuap aku, menyogok dengan sekeping dunia, yaitu dengan memberi harta, padahal harta yang Allah berikan kepadaku jauh lebih banyak dari apa yang kalian punya. Aku tidak butuh itu semua, kata Sulaiman. Akan tetapi kalian terlalu bangga dengan hadiah yang kalian bawa. Akan tetapi kalian terlalu bangga dengan hadiah yang kalian bawa itu, kata Sulaiman alaihissalam. Padahal yang dibawa itu adalah memang pilihan, bukan hadiah sembarangan. Barang-barang yang sangat berharga dari negeri Yaman, selain emas dan perhiasan-perhiasan tentunya. Kemudian Sulaiman pun alaihissalam ya, memerintahkan irji' ilaihim, kalau begitu sudah pulang kamu, yaitu utusan Balqis disuruh pulang. falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adhillatan wa hum saghirun. Pulang kalian, kembali kepada ratu kalian, sungguh kami pasti akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang mereka tak mampu menghadapinya. Ini bukan hanya sekedar gertakan. Kalau pakai bahasanya Harun ar-Rasyid, aku akan mendatangimu wahai Kalbur Rum, muqaddimah pasukanku ya, di depanku atau di depanmu, sedangkan akhir dari pasukanku adalah di Baghdad. Bayangkan, jadi full digambarkan seolah-olah ya pasukannya antara kekuasaan Harun ar-Rasyid dengan kekuasaan musuhnya itu nyambung. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam tentunya lebih dari itu. Beliau menyatakan bahwasanya beliau akan mendatangkan pasukan yang tidak akan mampu dihadapi oleh Balqis, dan kami akan mengusir mereka dari negerinya, yaitu kalian, secara terhina. Dengan apa? Menawan, menjadikan kalian sebagai tawanan yang hina dina. Maka kembalilah betul para pasukan atau para utusan Balqis ke negeri Yaman, dari Palestina ke negeri Yaman. Kemudian ketika Balqis menerima laporan, ya singkat cerita, menerima laporan dari utusannya tadi, maka dia pun memutuskan bahwasanya betul-betul tidak ada yang bisa menghadapi
pasukan Sulaiman. Dia pun kemudian berangkat dengan beberapa atau dengan iring-iringannya tepatnya, karena bukan pasukan, karena bukan mau berperang, tapi dengan iring-iringannya. Tapi yang namanya iring-iringannya ratu tentunya beda dengan iring-iringannya manten ya. Kalau manten paling 10-15 mobilnya yang sedang. Tapi ini iring-iringannya Ratu Saba. Ratu Saba. Begitu Sulaiman alaihissalam mendengar kedatangan atau rombongan Ratu Balqis menuju kerajaannya, maka beliau pun mengatakan atau mengadakan rapat dengan orang-orang terdekatnya, juga jin dari kalangan manusia maupun jinnya. Dalam bentuk apa? Supaya juga si Balqis ini tunduk tanpa syarat, melihat ketidakberdayaannya, bukan hanya kemegahan yang akan ditampakkan oleh Sulaiman alaihissalam, tapi juga kemampuan. Apa yang dikatakan oleh Sulaiman alaihissalam? Qala ya ayyuhal mala' ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Pada surah An-Naml. Wahai sekalian para pembesar istana, siapakah di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Balqis itu ke sini sebelum mereka datang? Jadi bayangkan, Balqisnya dari Yaman menuju ke Palestina, di tengah jalan tidak tahu singgasananya diculik, dipindah ke, jadi dilewati 2 kali berangkatnya ke Yaman, dilewati, kemudian baliknya juga ke Palestina, dilewati tanpa sepengetahuan si Balqis dan rombongan. Siapa yang sanggup begitu? Itu pun juga dengan memboyong apa? Singgasana, yaitu kursi kerajaan. Kursi kerajaan tentunya seperti ini, penuh dengan perhiasan ya, karena lambang kebanggaan. Dan tidak boleh seorang pun mendudukinya kecuali memang sebagai raja atau ratunya. Di tengah kumpulan tersebut berkatalah seorang dari bangsa jin bernama Ifrit. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit yang merupakan seorang dari golongan jin berkata, aku yang akan mengangkatnya untuk Anda wahai Paduka, wahai Raja Sulaiman, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Maksudnya sebelum berdiri, sebelum selesai jam kerja Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam dikatakan duduk di singgasananya dari pagi sampai sebelum zuhur, kemudian bangun untuk melaksanakan salatnya sesuai dengan syariatnya. Seperti itu disebutkan oleh beberapa mufassir. Jadi hitungan berapa? 3-4 jam. Sedangkan ini jarak yang akan ditempuh kira-kira 6.000 km PP. Subhanallah. Disingkat jadi 3 jam kira-kira ya, hitungan kasarannya seperti itu. Kemudian dan sungguh ya, aku kuat melakukannya.
dan dapat engkau percaya. Kata Ifrit, kau pegang kata-kataku. Kalau dengan bahasa kita, pegang omongan saya. Itu kata Ifrit. Subhanallah. Dan sampai sekarang kata Ifrit ini di kalangan orang Arab itu ya dikatakan untuk orang yang tidak kenal lelah. Ya, kerja itu misalnya dari subuh sampai isya baru balik ke rumah, ada Ifrit. Ya, orang yang kuat. Wallahu alam, terwahyu, mengambil wahyu dari sini atau dari mana? Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu. Allah. Ini bentuk panas-panasan ceritanya. Panas-panasan di antara anggota rapat di kerajaan Nabi Sulaiman. Yang tadi berapa? 3 jam minta waktu. Yang ini ya, dikatakan seorang yang berilmu dari mereka, seorang yang berilmu dari mereka, yaitu tentang kitab, punya ilmu tentang kitab. Aku yang akan membawa singgasana itu ke hadapan Anda, ke hadapan Paduka sebelum mata Anda berkedip. Oh, ini hitungan mungkin kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Subhanallah. Qabla an yartadda ilayka tarfu. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Subhanallah. Kemudian ketika itu ternyata ya, yang kedua ini yang dipersilahkan oleh Sulaiman alaihissalam untuk ya sudah, adakah yang lebih singkat dari kedipan mata? Tidak ada. Maka di sini para mufassir juga menjelaskan, ada yang seperti yang saya katakan tadi, ada pula yang mengartikannya bahwasanya waktunya seperti engkau mengutus seseorang ke suatu tempat tertentu yang masih dalam jangkauan kedipan matamu, lalu utusan itu kembali. Atau juga ada yang mengartikan sebelum dia sampai padamu dalam posisi orang yang paling jauh dari jangkauan pandanganmu. Dan beberapa penafsiran yang lain, namun yang ya, lebih dekat dan lebih singkat seperti yang saya katakan, sebelum mata beliau alaihissalam berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu telah terletak di hadapannya, Allah, kita nyuruh ke Manarul Mat saja ya, berapa kedip mata ya kan, ini jarak 6.000 km. Subhanallah, betul-betul ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan ya kekuasaan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai hamba yang dipuji oleh Allah sebagai ni'mal abd, sebaik-baik hamba, tidak kemudian wah bertepuk dada. Nabi Sulaiman menyatakan justru di situ beliau tunjukkan ubudiyahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan hadza min fadli rabbi. Ini semua kemudahan yang aku dapati, yang aku ya nikmati adalah karunia dari Allah, dari Rabbku untuk mengujiku. Allah
Itu ujian tapi yang enak. Ya. Maaf kalau manusia biasa yang umum ketika enak itu tidak ngerasa diuji, ya toh? Ya kan? Kalau sakit, jatuh, ya kan, baru ya Allah, apa salahku, apa dosaku. Ini musibahnya di sini. Kalau di ujian enak-enak, lupa diri, lupa sama yang memberi, lupa kepada Ar-Razzaq, Ar-Razik, Dzul Quwwatil Matin. Beda dengan Sulaiman, menyadari sesadar-sadarnya di tengah kenikmatan itu dinikmati olehnya. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, aku ini bersyukur apa kufur. Aku ini berterima kasih kepada Allah ataukah congkak membangkang. Ini tidak salah ketika Allah menyatakan ni'mal abd kepada Sulaiman, sebaik-baiknya hamba. Karena ini ketika diuji enak bukan terlena, ya, bukan terlena, ya, bukan hanyut dalam kenikmatan, tapi justru dengan kesadaran penuh ini karunia Allah. Dan barangkali ya manusia sekarang, ya mukmin modern ini mencuplik kalimat ini, hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kata ini di copy paste kemudian ditaruh di mobil, dipakai sebagai stiker, dipakai di depan rumahnya, Masya Allah. Sebagai bentuk pengakuan, ya, di beberapa tempat saya temui, terutama di Arab situ, di Mekah, Madinah, Riyadh, di mana-mana. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kemudian wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Yaitu ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, bukan berarti Allah butuh syukur kita, tidak. Justru itu akan kembali untuk kebaikan kita sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa ingkar atas karunia nikmat Allah, sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Maha kaya, Allah tidak butuh karena maha kaya, dan juga maha mulia karena Allah tidak membalas kekufuran itu dengan kemudian serta-merta dicabut nikmat itu. Tidak, biasanya Allah beri kesempatan hamba tadi untuk bertaubat, untuk sadar, untuk seperti itu. Ya. Makanya Allah selalu gandengkan sifatnya atau asmanya Ghani dengan asma-asma terpuji lainnya. Di ayat ini dengan Karim, ya maha mulia, di ayat yang lain sebagai Ghaniyun Hamid, yaitu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya kita sebagai hamba itu memerlukan syukur, rasa syukur kita kepada Allah dan ucapan syukur kita kepada Allah, dan hal itu ya tidak akan menambah kekuasaan Allah. Begitu pula bila ada yang mengkufuri, mengingkari nikmat Allah, itu juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, apalagi mencelakai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Sulaiman pun
tidak membiarkan singgasana tadi, ini juga bagian triknya Nabi Sulaiman. Kalau tadi si Balqis mengutus untuk melihat apakah Sulaiman itu ya keduniaan yang dikejar, juga bala tentaranya, misinya. Nabi Sulaiman juga ketika mengangkat atau mengambil singgasana Ratu Balqis juga kemudian tidak membiarkannya begitu saja, tetapi dirubah, dimodifikasi sedemikian rupa agar apa? Untuk menguji juga si Balqis ini ingat enggak sama tempat duduknya, sama singgasananya. Juga apa? Melihat kecerdasannya, mengetes Ratu Yaman, Ratu Saba ini ya cerdas apa tidak. Apa yang terjadi? Sulaiman memerintahkan, qala nakkiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Nakkiru laha, kata Sulaiman, maka ya, ubahlah hiasan-hiasan pada singgasana si Balqis ini untuk mengujinya, apakah dia masih mengenal singgasananya atau sudah tidak. Kemudian singkat cerita, Balqis pun tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Begitu tiba, disambut, kemudian langsung ya singgasananya tadi yang sudah dimodif ditaruh di satu tempat ya di dekat Sulaiman ya, untuk kemudian dipersilahkan duduk di sana si Ratu Balqis. Langsung ditanya oleh Sulaiman alaihi salam, falamma ja'at qila ahakadha 'arsyuk. Maka setelah ya dipersilahkan duduk, kemudian Nabi Sulaiman dikatakan kepada Balqis, seperti ini kira-kira singgasanamu di Sabah. Maka ya, si Balqis pun menjawab dengan diplomatis, qalat ka'annahu, qalat ka'annahu, dilihatnya ya sepertinya miriplah dengan ini, kata si Balqis. Mengapa tidak menjawab iya ini anu saya? Pertama karena sudah dimodifikasi, dirubah bentuknya. Kedua juga si Balqis tidak mau menjatuhkan siapa? Orang-orang yang di belakangnya, bahwasanya dia telah mengamanahkan tentunya kerajaannya dan singgasananya kepada orang-orang terpercayanya. Kalau dia mengiyakan langsung, berarti para punggawa atau pengawal Ratu Balqis lemah di hadapan Sulaiman alaihissalam atau bala tentaranya, sehingga dengan mudah singgasananya dicolong, singgasananya dicabut dan dibawa ke istana Sulaiman. Juga di situ tersirat pengakuan Balqis dengan malu-malu akan dahsyatan kekuasaan Sulaiman yang bisa alaihissalam, yang bisa memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengambil singgasana Ratu Balqis dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Palestina, tidak tahu tanggalnya berapa itu. Subhanallah. Baik. Kemudian
setelah itu wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Mulailah Sulaiman setelah melakukan muqaddimah pengantar untuk pembukaan pembicaraan di antara keduanya, mulailah Nabi Sulaiman mendakwahi siapa? Balqis dan rombongannya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman kepada dia? Beliau katakan, ya, wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin qila laha udkhulus sah al-ayah. Dan kata di sini Sulaiman alaihissalam telah mendapat kabar tentunya tentang kesyirikan yang dilakukan oleh Balqis dan kaumnya karena menyembah selain Allah. Dikatakanlah kepadanya bahwasanya kami telah diberi pengetahuan sebelum ini, sebelum pertemuan ini, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengingkari penyembahan mereka terhadap matahari dan juga kekufuran lainnya yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu lebih dalam lagi, ya, Nabi Sulaiman yang telah menyuruh, ya, beberapa pasukannya untuk membangun istana dari kaca khusus, ya, untuk menyambut. Tadi sudah dikejutkan dengan singgasananya yang pindah. Sekarang lebih dikejutkan lagi dengan apa? Dengan istana dari kaca. Istana dari kaca, termasuk dibuatnya aliran di bawahnya dan di atasnya. Ya, istananya dari kaca, semua terdapat aliran air di bawah yang menjadi pijakan dan juga di atasnya. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan Ratu Balqis masuk ke istana tersebut. Falamma, ya, qila laha udkhulis sarh, dikatakan kepada Balqis, silahkan masuk, ya. Silahkan masuk. Ketika itu falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqiha. Ketika masuk Balqis ke dalam istana tersebut, dikiranya yang ada di bawahnya itu adalah kolam, ya, kolam air yang besar. Kemudian disingkaplah kedua betisnya. Disingkaplah kedua betisnya. Di sini terdapat sindiran kepada kaum muslimat. Mudah-mudahan yang di belakang ini mendengar suara saya, juga yang di udara, bahwasanya Ratu Balqis dengan kekufurannya, statusnya masih sebagai wanita kafir, tidak pamer aurat, betisnya tertutup, dikatakan kemudian menyingkap atau menyingsing sehingga terlihat betisnya. Ini wanita kafir statusnya masih. Bagaimana dengan muslimah sekarang? La haula wala quwwata illa billah. Di sini subhanallah, sindiran keras bagi muslimah yang masih pamer aurat, sehingga maaf lebih dari betis juga terlihat. Allahul musta'an. Kemudian juga, ya, tapi yang kedua ini menurut
riwayat Israiliyat bahwasanya tersiar berita atau isu bahwasanya Balqis itu merupakan peranakan perkawinan silang antara manusia dengan jin, sehingga kakinya kayak kaki kuda. Makanya Sulaiman alaihissalam menciptakan istana seperti itu untuk melihat beneran enggak kakinya kayak kaki kuda. Tapi ini sekali lagi menurut Israiliyat. Nabi Sulaiman tidak butuh trik seperti itu. Nabi Sulaiman cukup bertanya kepada Allah, meminta wahyu, selesai, akan dikabari oleh Jibril. Tapi itulah keunikan Israiliyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikatakan membuat trik ini untuk melihat betulkah betisnya Balqis itu seperti betis kuda ataukah seperti manusia biasa. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Kata Balqis, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Dikatakan kepada Balqis demikian, sesungguhnya ya, Sulaiman alaihissalam mengatakan kepadanya, ini lantai istana, ya, kamu tidak akan basah. Ini hanya lantai istana yang dilapisi kaca, di bawah itu air, bukan di atas lantainya. Ya, jadi wallahu a'lam. Adakah yang sekarang ini, atau bisakah para insinyur ini bangunan membuat seperti ini sehingga terlihat ya seolah-olah air itu berada di atas lantai padahal berada di bawahnya. Kemudian Balqis menyatakan qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Nah, di sini wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Rabb, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Di sini melihat ya kebesaran istana Nabi Sulaiman yang memukau, kemudian juga bagaimana dengan kesolehan beliau alaihi salam. Maka dengan ketulusan hati si Balqis menyatakan diri, berserah diri kepada Allah, yaitu masuk Islam bersama Sulaiman, beribadah kepada Allah Rabb alam semesta. Allahu a'lam. Kemudian sebagian mufassir menyatakan bahwasanya Sulaiman kemudian menikahi Balqis, namun saya belum menemukan riwayat yang ya, terpercaya dalam hal itu. Alhamdulillah, tamat kisah Sulaiman dengan Balqis, sehingga pulang tidak penasaran. Namun ada beberapa poin masih, termasuk sihir di zaman Nabi Sulaiman, karena kaum Yahudi menuduh dengan tuduhan keji kepada para nabi mereka, termasuk Sulaiman, yang dikatakan oleh mereka mengajarkan sihir. Sehingga datanglah Yahudi Madinah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetes beliau, seperti kebiasaan mereka. Kalau Muhammad itu nabi dan rasul beneran, pasti bisa jawab pertanyaan ini. Kalau abal-abal, kalau palsu, tidak bakal bisa menjawab pertanyaan kita. Maka mereka menanyakan, apakah betul Sulaiman itu mengajarkan sihir atau membangun kerajaannya sehingga manusia, jinnya, anginnya, binatangnya tunduk kepadanya dengan sihir. Maka kemudian turunlah firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Al-ayah. Dan insyaallah
pada pertemuan mendatang itu yang akan menjadi topik kita. Wallahu a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.